Anak-anak kecil main di alam bebas itu emang objek foto yang menarik. Macam anak nelayan di desa Tanjung Binga ini. Biak-biak hebat, calon penerus orang tuanya. Nama aku Enro Siswono. Aku ini fotografer lepas. Sekarang agi foto-foto idang website tentang pariwisata Belitung. Bapak-bapaknya anak-anak ini banyak jasanya untuk kehidupan masyarakat dan ekonomi Pulau Belitung. Setiap hari lebih dari 12 jam para nelayan pergi melaut. Biasanya mereka berangkat sore hari. Peralatannya memang belum modern, tapi bapak-bapak ini lah terlatih. Mereka jago ngembaca cuaca, angin sampai badai. Semua karena pengalamannya. Ikan-ikan biasanya terjaring dini hari. Nah, sambil nunggu waktu, nelayan mancing cumi malam-malam. Sekitar subuh-subuh, barulah ikan dipanen. Macam-macam lah ikan yang ditangkap. Tapi yang paling banyak ikan teri. Ikan langsung dipisahkan berdasarkan jenis dan ukurannya. Pagi-pagi barulah nelayan pulang ke daratan. Ikan diasinkan biar awet. Ikan-ikan tangkapannya dapat langsung direbus atau dijemur. Kalau lah kena sinar matahari, ikan biasanya langsung dijual ke pedagang. Sisanya dimakan sendiri. Makanya nelayan dan keluarganya sehat-sehat. Makannya ikan terus. Kalau sekarang ikan teri 9.000 sekilo. Sementara nelayan tiap hari bisa bawa 500 kilo sampai 1 ton. Dibagi ramai-ramai sih, tapi tetap lumayan kan? Selain dimakan langsung, sekarang teri-teri ini juga biasa jadi makanan ringan. Orang sini bilang teri crispy. Bahkan cemilan ini tengah diperjuangnya jadi oleh-oleh khas Belitung. Masyarakat Belitung itu kreatif ya. Usaha rumahan kacang ini dapat buka lapangan kerja untuk ibu-ibu rumah tangga.
Modalnya dak gede, cuma 300 ribuan. Tapi bisa menghasilkan omset jutaan rupiah tiap harinya. Hahaha. Oh iya, teri crispy ini makin banyak yang suka. Bahkan lah jalan-jalan sampai Malaysia, Singapura, dan Belanda. Aku saja belum pernah ke sana. Ada lagi hasil lain dari tanah daratan kami, batu satam. Pernah dengar? Batu satam ini bebatuan dari luar angkasa, pecahan asteroid yang jatuh terus terkubur dalam tanah. Di Indonesia, cuman ada di Belitung. Batuan satam ini sangat unik. Warnanya hitam dengan guratan yang khas. Ini hasil reaksi tabrakan meteor dengan lapisan bumi. Katanya batuan satam umurnya lah jutaan tahun. Batu ini sangat keras, susah dibentuk. Namun masyarakat kami tahu caranya. Pakai getah siri untuk memecahkannya. Tapi zaman sekarang bisa pakai mesin pemecah batu. Batu satam dapat dijadikan cenderamata, terutama untuk para pengoleksi batu mulia. Bahkan tak sedikit orang yang percaya batu satam membawa ketenangan dan membuang bala. Harganya pun bervariasi, dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah, tergantung bentuk, ukuran, dan motif. Kami memang bangga karena batu satam cuman ada di Belitung. Kalau Mika sampai di Tanjung Pandan, ibu kota Belitung, dapat ngelihat tugu batu satam. Tugu ini ikon baru kota Tanjung Pandan. Tahu dak, abad ke-18 sampai ke-19 orang Cina mendominasi Pulau Belitung. Salah satu warisannya adalah tempat ibadah atau kelenteng ini. Kalau di Belitung, kelenteng disebut Tepekong. Ini Tepekong paling tua di Belitung, dibangun tahun 1815. Orang Cina lalu pindah ke Bangka, Jakarta atau tempat lain. Sekarang tinggal sedikit yang sembayang di sini. Tapi selalu ramai pas tahun baru Imlek atau Konyen kami nyebutnya. Awalnya Tepekong dibangun dari papan, sekarang lah lebih bagus dan jadi cagar budaya di Belitung. Dua tahun setelah bangun Tepekong, saudagar Cina buat masjid yang jua paling tua di Belitung. Hebatlah, orang Cina bangun masjid untuk orang Muslim.
Bangunan ini bahkan dijadikan pos komando rakyat waktu perang lawan penjajah. Sayangnya sekarang lah jarang dipakai ibadah. Padahal bangunannya masih asli, kecuali ubinnya. Orang Belitung memanglah kenal toleransi. Tidak cuma Muslim, Melayu, ataupun Tionghoa di Belitung. Ada juga umat Hindu dari Pulau Dewata Bali. Awalnya ada sekitar 150-an penduduk Bali yang datang nyaris sama-sama tahun 90-an. Mereka tinggal di kampung Giri Jati. Warga desa sini memang terbuka ke lingkungan sekitar, bahkan banyak yang menikah dengan penduduk asli Belitung. Ngomong-ngomong, ada legenda yang nyebut kalau Belitung itu asal katanya Bali yang terpotong. Konon zaman dulu ada putri dari Bali dihukum dan dibuang dengan motong sedikit bagian dari Pulau Bali, lalu terombang-ombang sampai Sumatera. Ditulung nelayan yang ngaitkan pulau ke sebatang pohon, jadilah pulau kecil itu disebut Balitong atau Bali terpotong. Walau cuma dongeng, aku percaya ada kesamaan Bali dan Belitung, sama-sama surga, karena sama-sama indah kan? Nih, Kota Manggar, salah satu yang paling ramai di Belitung. Manggarne dijuluki Kota 1001 Warung Kopi. Masyarakat Manggarne memang rajin berkumpul dan berkelakar, apalagi sambil nyeruput kopi hangat. Wah, rasa nikmat benar. Kalau untuk aku, inspirasi bisa datang di saat kaca mini. Kalaulah tersentuh kopi, ide-ide langsung mengalir lancar. Kalau udah ngopi, pusing kepala nih. Aku dan saudara-saudari di Manggar biasanya ngumpul ramai-ramai sambil ngelakar soal segala macam. Dari urusan rumah tangga sampai urusan negara. Kebiasaan kumpul dan minum kopi sudah ada sejak tahun 50-an. Dimulai sama buru-buru PT Timah. Waktu itu jumlah warung dapat dihitungkan jari. Sekarang ada ratusan warung kopi yang tersebar dengan harga dan rasa yang bersaing. Kebanyakan murah, cuma sekitar 3 sampai 5.000 per cangkir. Sebagian warung bahkan buka 24 jam.
Oh iya, dalam rangka meningkatkan pariwisata sekaligus mengisi liburan panjang, setiap bulan Juni Pemda Belitung Timur buat perlombaan menarik. Misalnya lomba minum kopi, sampai warung kopi yang terbaik. Saking sukanya minum kopi, di Manggar pernah mecahkan rekor muri tahun 2009 untuk lomba minum kopi terbanyak yang diikuti lebih dari 17.000 peserta. Kami sadar saat bersama-sama minum kopi, kami sama. Semua perenggu atau semuanya bersaudara. Tua, muda, miskin, kaya, dengan segala perbedaan suku dan agama dipersatukan oleh kopi. Kadang kebersamaan sederhana kaca minum kopi inilah yang menjadi pemersatu hati kami untuk selalu mencintai Belitung. Aku lahir dan besar di Belitung, tapi kuliah di Jogja. Sempat pula kerja di Bali. Meski ragaku merantau, jiwaku tetap untuk Belitung. Kalau balik ke kampung, aku pasti main ke tempat Pak Usni Mariosane. Beliau salah satu seniman gambus Belitung. Dia punya sanggar seni yang namanya Baro Begado. Dalam bahasa Belitung artinya daerah turunan yang dipedulikan. Dan namanya itu asli dari Pak Usni. Gambus ini salah satu alat musik tradisional di Belitung. Lah ada dari abad ke-17. Aslinya memang dari Timur Tengah, tapi gambus di Belitunglah dimodifikasi sesuai perkembangan zaman. Jangan heran kalau kesenian gambus dapat mainkan macam-macam lagu, dari Melayu sampai pop. Pak Usni selain pintar mainkan gambus, juga pandai membuat alat musik gambus sendiri. Alat gambus kontemporer ini dibikin dari kayu bekas yang ada di lingkungan. Kalau nak ngelihat Belitung dari segala penjuru, di sini lah tempatnya. Dari mercusuar peninggalan Belanda yang berlantai 17 ini. Mercusuar ini dibangun tahun 1882 dan masih berfungsi jadi pemandu bagi kapal-kapal yang berlayar. Kalau buat tukang foto kacamaku, dari atas paling bagus untuk motret keindahan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Lengkuas. Kelihatan semuanya, terutama pantai dengan batu-batu granit raksasa ini. Ini pantai kesukaan aku, Pantai Tanjung Tinggi. Bukan karena pantai ini tempat syuting film terkenal, tapi memang indah kan? Tidak usahlah aku ceritakan keindahan pantai ini. Kalian lihat sajalah sendiri ini.
Di Belitung, pantai emang selalu ramai, apalagi akhir pekan banyak yang ngabisin waktu di pantai. Yang uniknya, ada air laut berwarna merah kecoklatan, bukan karena tercemar, tapi akibat pohon-pohon di dekat sini yang menghasilkan zat warna merah. Kebanyakan pantai di Belitung penuh granit besar, berbagai ukuran dan bentuk susunan yang menakjubkan. Katanya, batuan ini asalnya dari ledakan gunung api purba. Ada yang menduga letusan Toba atau Krakatau. Entahlah, benar apa enggak. Yang pasti, setiap ngeliat air laut dimanapun berada, aku pasti jadi ingat rumah dan kampung halamanku. Kampungku yang bikin rindu dengan sejuta keindahan alamnya, Pulau Belitung. Indonesia bagus.